Barang siapa meminjami Allah dengan pinjaman yang baik, maka Allah melipat gandakan ganti kepadanya dengan banyak. Allah menahan dan melapangkan rezeki, dan kepadanyalah kamu dikembalikan. Quran Surah Al-Baqarah ayat 245. Sobat Muslim, bagai agama yang selalu mengajak umatnya dalam kebaikan, maka inilah jaminan Allah dalam Al-Quran bagi setiap hambanya yang mau berbagi kepada manusia lain yang membutuhkan, terutama berbagi pangan atau makanan pada saat krisis. Sobat Muslim, kali ini saya akan mengajak Anda untuk mengenal lebih dekat sebuah masjid istimewa yang terletak di kota Gorontalo. Bukan bentuk bangunan atau hiasan di dalamnya yang menjadikan masjid ini istimewa, namun kegigihan dan berbagai upaya yang telah dilakukan oleh para jamaah masjid dalam memakmurkan masjid inilah yang menjadikan tempat ini berbeda dari yang lain. Selamat datang di Masjid Al-Ghazali. Dari tempat ibadah inilah semua kegiatan amal berawal. Masjid yang biasanya hanya digunakan sekadar tempat untuk beribadah, akhirnya berdasarkan kesepakatan, jamaah memutuskan untuk menambah peruntukannya sebagai tempat bersilaturahmi untuk umat. Setiap hari Senin dan Kamis misalnya, masjid ini akan menjadi lokasi berbagi ilmu dan berbagi buka puasa gratis dari dapur berkah Masjid Al-Ghazali untuk seluruh jamaah. Sambil menunggu waktu berbuka, para jamaah akan duduk hikmat mendengarkan kajian seputar ilmu agama, karena sebagai manusia yang masih sering terserang futur atau rasa malas untuk beribadah, kajian yang dilakukan ini menjadi hal yang berperan penting untuk dapat memperkuat keimanan. Tidak heran jamaah kajian di masjid ini selalu penuh. Perintah agama untuk berbagi sepertinya dilaksanakan dengan sepenuh hati oleh Takmirul Masjid Al-Ghazali. Tidak hanya berbagi ilmu, akhir kajian, jamaah juga diberikan bingkisan berupa sembako untuk keperluan sehari-hari. Jamaah juga disediakan tempat berbuka puasa yang nyaman terletak tepat di depan masjid ini, dengan menu yang lezat dan gratis tentunya, membuat suasana terasa spesial seperti berada di tengah bulan suci Ramadan. Ada jemaah Masjid Al-Ghazali dan juga warga sekitar. Seperti apa persiapan mereka? Jangan kemana-mana.
Ghazali itu berawal dari bulan Februari. Februari 2020. Asal mulanya kita awali dengan ngopi subuh sama zuhur. Itu kurang lebih 2 bulanan. 2 bulanan semakin banyak yang teman-teman datang ke masjid, kita coba dengan makan Jumat, Sijum, program yang berikut Sijum. Alhamdulillah sampai sekarang Sijum jalan. Kurang lebih sudah 1 tahun 7 bulan. Ya, ini kan sudah masuk 1 tahun 7 bulan, Iya. Pak Zul ya. Kalau tim di belakang awalnya itu ada berapa orang, Pak? Apakah Pak Ilyas dan juga Pak Rustan itu terlibat pada saat awal pembentukan itu? Iya, pada awalnya itu sebenarnya hanya jamaah sholat biasanya. Alhamdulillah karena ada gerakan ngopi zuhur sama subuh, nah, dari situ awalnya tim mulai datang. Pas Sijum itu kurang lebih tim itu ada 7-8 orang, tim intinya yang masak. Alhamdulillah semuanya laki. 2 bulan berjalan kita coba dengan program makan zuhur. Makan zuhur Pak Rustam ya? Pas 2 bulan, kalau nggak salah pas mulai awal-awal pandemi kita bikin makan zuhur. Sobat Muslim, kejadian ini tiba-tiba mengingatkan saya kepada sabda Nabi Muhammad SAW yang berbunyi, "Ittaqu an-nara walau bisyiki tamrah," yang artinya hindarilah neraka walau dengan sepotong kurma. Karena sekecil apapun makanan yang kita bagi dengan orang lain pasti akan menolong kita di hari akhir nanti. Tidak heran jika dahulu Rasulullah selalu meminta istrinya untuk menuangkan air yang banyak jika memasak daging. Hal ini karena Rasul ingin berbagi makanan yang dimilikinya pada semua orang yang ada di sekitarnya, walaupun itu hanya sedikit. Masya Allah, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Ya bebas dia kata serong-serong main. Saya tahu bola 5 ke bola 10 dia itu. Pokoknya main bola aja. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Ada yang bisa dibantu? Ada apa ini dia? Orang ada persiapan untuk ada
apa distribusi di sebuah hari toh untuk anak-anak panti sama biasa umum yang ada di jalanan. Biasanya kalau tiap Jumat itu berapa banyak Bu yang dia di Itu bisa sekitaran 150-an ke atas. kalau untuk Tergantung jamaahnya kalau berapa banyak. kalau ini ada potongan itu nggak beres bawang ya? Bawang, daging, tomat. Tiap Jumat itu makanan beda-beda atau daging? Tiap Jumat itu berbeda-beda. Kadang ada telur balado, ada daging daro, ada ayam. Ini untuk jamaah Masjid Al Ghazali dan juga masyarakat umum. Iya. Jadi nanti dibagi di depan jalan masjid ini atau ada lokasi tertentu? Kita membahas panjang jalan karena pokoknya orang lewat atas di mana yang bisa kafe, itu motor kafe. Oke. Sama itu Bu, itu yang bersih. Iya. Gratis datang kembali besok. Ada sholat juga ada. Teh. Iya. Makasih. Sama itu Bu, itu yang bersih. Iya. Oke Ibu-ibu, lanjut dulu pekerjaannya. Saya mau lihat teman-teman yang lain. Terima Ya, makasih Bu. Ya. Akhirnya, waktu yang telah ditunggu-tunggu telah tiba. Pagi hari di Jumat yang penuh berkah, tim yang telah terjaga semalaman masih terus melanjutkan tugasnya setelah berhasil menyelesaikan beberapa menu masakan. Saat ini, mereka masih tetap semangat menyajikannya di wadah yang telah disiapkan. Setiap makanan ditata serapi dan semenarik mungkin. Wah, Sobat Muslim, makanan-makanan ini terlihat layaknya makanan dari restoran mahal. Benar-benar menggugah selera. Tapi saya penasaran ini kalau dari donatur sendiri apakah ada donatur tetap mengingat kebutuhan makanan siap saji ini semakin tinggi 250 ke 300 per hari. Iya. Gimana Pak? Kita itu buka donasinya itu minimal 10.000. Oke. 10.000 per Jumat. Donatur tetapnya juga Donatur. Ada yang donatur tetap. Malah ada kalau yang istiqomah itu Abang Bentor Jumat subuh itu ngisi celengan. Masya Allah. Alhamdulillah juga masih sudah ada rekening dapur berkah. Ya tidak hanya dari Gorontalo, malah ada yang istiqomah itu dari Jogja, dari Bandung. Hanya dilihat di Facebook kegiatan hariannya. Oke. Jadi bahkan ada ya donatur yang dari luar daerah Pak ya, Iya. yang juga ikut memberikan bantuan ke dapur berkah Ke Masjid rekening dapur Al-Ghazali. berkah. Oke. Ternyata dibutuhkan waktu yang tidak singkat untuk menata ratusan nasi kotak ini. Rasa katuk telah dikalahkan oleh keikhlasan dan kuatnya niat ibadah dari para tim dapur berkah ini. Setelah semuanya siap, satu persatu nasi kotak yang akan dibagikan kepada anak yatim, kaum duafa, dan masyarakat luas mulai dimasukkan ke dalam mobil operasional. Sebelum berangkat, harus dipastikan kembali apakah jumlahnya sudah sesuai. Jangan sampai ada yang ketinggalan atau kurang. Karena ada banyak orang yang membutuhkan di luar sana yang tengah menunggu dengan sukacita.
tidak hanya di sekitaran kota Gorontalo, tapi sasaran berbagi makanan gratis ini pun sampai di Kabupaten Gorontalo yang berjarak setengah jam lebih dari Masjid Al-Ghazali. Bersama tim Dapur Berkah, saya ikut membantu untuk menurunkan nasi kotak dan memberikannya pada orang-orang yang telah menunggu sejak pagi tadi. Sobat Muslim, berada di tengah-tengah tim Dapur Berkah sejak proses pembuatan makanan sampai dibagikan seperti saat ini membuat saya mengerti dari mana asal semangat yang didapatkan oleh para tim Dapur Berkah Masjid Al-Ghazali. Sepertinya itu semua berasal dari raut bahagia orang-orang yang menerima nasi kotak dari kami. Karena saat saya melihat kebahagiaan mereka membuat saya sangat bersemangat dan melupakan rasa lelah dan kantuk saya yang belum tidur semalaman. Ternyata ungkapan berbagi itu indah, memang benar adanya. Tidak hanya untuk panti asuhan, Muslim, sampai di sini kegiatan kita bersama dengan tim Dapur Berkah Masjid Al-Ghazali, di mana kita telah mengikuti persiapan mereka menyiapkan makanan-makanan yang nantinya akan dibagikan kepada para jamaah masjid dan juga warga sekitar, termasuk kaum duafa dan anak yatim piatu. Dan Sobat Muslim, berbagi kebaikan itu indah. Dengan berbagi kebaikan itu adalah bentuk kita untuk mensyukuri apa yang telah kita miliki. Saya Aska dan sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.